Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jatim dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, kepercayaan adalah fondasi utama industri perbankan. Namun munculnya sejumlah kasus dugaan kredit fiktif di sejumlah daerah memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana kredit bisa disetujui tanpa sepengetahuan pihak yang namanya tercantum sebagai debitur? Apakah ini murni ulah oknum atau ada celah dalam sistem pengawasan? Lalu seberapa aman data pribadi masyarakat? Dan bagaimana peran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam memastikan tata kelola perbankan tetap sehat sekaligus melindungi nasabah? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Maidiana hanya di Sapa Jatim Kompas TV Independen Terpercaya. Kredit fiktif perbankan, celah sistem atau kejahatan terorganisasi. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala OJK Jember, Bapak Aris Budiman yang telah hadir di studio Kompas TV Jember. Assalamualaikum Pak Aris, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Pia, Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak? Sehat selalu. Dan selalu berpuasa loh Pak Aris ini. Kabarnya. Masya Allah berkah ya Pak, terima kasih sudah berkenan bergabung di Sapa Jatim Kompas TV. Terima kasih juga udah diberi kesempatan untuk hadir di sini silaturahmi dengan rekan-rekan Kompas TV ya. Alhamdulillah. Nah Pak Aris, kita akan coba ulik soal yang belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan beberapa kasus dugaan kredit fiktif yang tentunya jadi perhatian masyarakat juga industri perbankan. Salah satu yang mungkin ramai beberapa waktu lalu adalah skandal korupsi penyaluran kredit usaha rakyat mikro di PT salah satu bank di kantor cabang Kabupaten Jember. Nah, kita hari ini akan telaah lebih dalam fenomena tersebut. Kita akan mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kredit fiktif menurut perspektif pengawasan bank ataupun industri perbankan itu sendiri, Pak Aris? Ya, Mbak Pia. Jadi betul sekali. Beberapa pekan terakhir, mungkin 1 atau hampir 2 bulan terakhir kita di jagat maya itu cukup masif ya pemberitaan-pemberitaan seperti itu, khususnya pada beberapa bank ya. Salah satunya tadi yang disinggung oleh Mbak Pia. Dan ini merupakan topik yang menarik ya untuk kita bahas bersama, terutama dalam kapasitas peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sekaligus sebagai otoritas pengawasan di industri perbankan. Nah, kalau kita bicara mengenai kredit fiktif, Mbak Pia, itu pada dasarnya kredit yang disalurkan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, penyalurannya yang tidak sesuai ketentuan ini itu bisa dipengaruhi atau melalui beberapa cara. Jadi, kalau kita bicara penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan, ini bisa ketentuan internal dari bank maupun ketentuan eksternal sebagaimana yang diatur oleh OJK, baik itu peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun di surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Fiktifnya itu ada di mana? Nah, bisa dari pertama identitas pelakunya, yang kedua bisa dari usahanya yang fiktif, yang ketiga bisa dari kolateralnya yang fiktif, yang keempat bisa juga dari sisi administrasinya yang fiktif. Termasuk di situ ada proses analisa, proses penilaian agunan, dengan proses persetujuannya. Itu kalau kita bicara dari prosesnya. Nah, kalau kita bicara penyebabnya atau pelakunya, itu bisa dari pihak internal, bisa dari pihak eksternal, ya, ataupun kedua belah pihak. Ada proses kolaborasi. Dan kami melihat ini sebuah kejadian yang bisa meningkatkan eksposur risiko bagi perbankan. Jadi kalau kita bicara kredit fiktif, apakah itu hanya risiko kredit aja? Enggak. Gitu. Kita bicara dalam konteks multidimensi risiko itu sendiri. Disebut risiko kredit karena memang pasti kalau kredit fiktif akan bermasalah kreditnya, sehingga bank tidak bisa mendapatkan pengembalian atas dana yang sudah dikeluarkan. Tapi kalau kita bicara mengenai inherent risk-nya, risiko yang melekat, ini lebih ke risiko operasional. Risiko operasional di mana? Ya karena ada fraud. Fraud itu bisa saya sampaikan external fraud atau internal fraud. Nah, ini kalau kita bicara fraud, itu ada di risiko operasional. Dampaknya di mana? Nanti bisa dampaknya ke risiko yang lain, risiko kepatuhan, karena ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar. Khususnya kalau kita bicara dalam konteks ketentuan yang diatur mengenai prudensial, ya, prinsip
Ya, jadi prinsip kehati-hatian. Juga ada risiko reputasi ketika itu membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya, ini kok ada peristiwa fraud seperti ini, berarti nggak aman dong Bang ini. Hilangnya Bagaimana kepercayaan dengan ya? Iya, bagaimana dengan dana saya? Jangan-jangan dana saya nggak aman. Nah, itu dari risiko reputasi. Trust yang menjadi fondasi dari bisnis perbankan akan tergerus di situ, bahkan bisa sampai hilang. Nah, itu multidimensi risiko itu yang menjadi perhatian kami. Baik, Pak Aris, kalau misalkan seseorang tidak pernah mengajukan kredit, bagaimana mungkin proses verifikasi ini bisa dilewati bahkan sampai dananya cair? Apakah ini memang ada titik yang ada sistem yang bisa dideteksi secara gagal untuk bisa menyalurkan hal semacam tadi? Betul. Kalau memang ada orang yang tidak pernah mengajukan kredit dari sisi pelaku, jadi tadi bisa dianggap dua cara. Seperti saya sampaikan tadi, ada yang memang ini murni inisiasi dari oknum internal, ada yang juga memang ini melibatkan oknum eksternal. Jadi menurut saya perlu nanti diklarifikasi lebih lanjut. Dia tidak mengajukan kredit, itu apakah benar-benar tidak pernah melakukan tahapan dalam proses perkreditan itu sendiri. Atau ada proses yang pernah dilalui, tapi si korban lupa. Bisa lupa atau dia nggak aware. Contohnya nih ya, ada seseorang didatengin ya, oleh oknum, ya, disampaikan bahwa kamu nanti akan mendapatkan bantuan. Ada iming-iming ya, jumlah sekian, tapi untuk bisa mendapatkan bantuan itu, tolong dong saya dikasih dokumen identitas, ya, jadi KTP, kartu keluarga, surat nikah. Nah, dibawalah dokumen itu ya, oleh oknum tersebut, diajukan dalam bentuk proses pengajuan kredit, sehingga dapat dicairkan. Setelah itu, ada perjanjian yang dilakukan, ya, perjanjian kreditnya dilakukan, di mana yang bersangkutan ini si korban itu menandatangani perjanjian kredit, tapi dia nggak paham dengan apa yang dia tanda tangani. Baik. Dia anggap itu sebagai salah satu bentuk kewajiban yang dia harus lakukan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Nah, ini di sini makanya saya tidak bisa bilang bahwa si korban tidak benar-benar tahu, ya, tapi bisa aja dalam tanda kutip si korban dalam situasi dimanipulasi, ya, sehingga dia nggak aware, dia nggak sadar bahwa dia telah melakukan akad kredit, dia sudah menyetorkan dokumen-dokumen administrasi perkreditan yang itu dimanfaatkan oleh si oknum itu untuk menyalurkan kredit fiktif. Jadi bisa dikatakan modus kredit fiktif ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi juga bisa melibatkan pihak internal bank, bahkan eksternal ya Pak? Betul. Nah, yang menjadi concern kami selaku otoritas pengawasan adalah penyebab terjadinya kredit fiktif itu, baik itu dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal ataupun kolaborasi, apa yang menjadi triggernya atau penyebabnya. Kami selalu melihat dalam perspektif kelemahan dalam penerapan GRC dari sisi governance, risk and compliance, terutama kalau kita bicara mengenai risk management. Artinya pengelolaan risiko, khususnya dalam hal kredit kredit processing atau loan origination, itu ada baik dalam proses inisiasinya, proses underwriting atau analisisnya, proses penilaian kolateralnya, proses persetujuan saya berikan proses monitoring, ada kelemahan. Nah, kelemahan itulah yang dimanfaatkan oleh si oknum. Ya, atau kalau misalnya tidak ada keterlibatan secara langsung dari pihak internal atau oknum tersebut, dimanfaatkan oleh pihak eksternal. Yang tadi dia sudah paham, ya, oh ini ada kelemahan di sini loh. Nah, itu yang menjadi concern kami. Kelemahan-kelemahan itu yang nantinya kalau berdasarkan hasil asesmen kami, berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, itu menjadi fokus utama untuk segera dilakukan perbaikannya, ditutup kelemahan-kelemahan itu. Ada titik-titik atau celah kelemahan yang bisa kita bedah agar oknum ini tidak bisa masuk lagi ke celah itu untuk melakukan modus kredit fiktif. Kita akan ulik lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Aris, kita rehat sejenak. Dan saudara jangan kemana-mana, Sapa Jatim akan segera kembali usai jeda.